segala kesusahan kami kepadamu Tuhan. Dengan segala kesulitan kemuliaan-Mu Tuhan dalam hidup kami kami mengucap syukur buat segala berkat-Mu Tuhan. Dan saat ini kami rasakan kami meninggikan nama-Mu ya Yesus. Engkau percaya Tuhan, Engkau selalu menjaga kami. terpujilah nama-Mu ya Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami rasakan Engkau yang kami Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk mendengarkan dan menjawab segala pergumulan Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Segala hidup kami Tuhan, Bapa, kami kuserahkan Tuhan. inilah Kami kami ya nyatakan semuanya Tuhan, Tuhan. hanya kepadamu Tuhan. Kami membuka hati kami ya Kau lihat hati kami Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, hati sebagai hamba Tuhan, yang tidak membawa apa-apa Tuhan. Engkau Allah yang baik. Untuk boleh kami hidup selalu menyenangkan hati-Mu Kami sujud di hadapan Tuhan. Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Bapa, kami berseru padamu ya Yesus. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, sekali katakan dari awal, ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya kami akan membawa hati kami di dalam kasih Allah. Amin. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamat. Katakan inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa,
Kami rasakan Tuhan. Kami rasakan Tuhan Kau terus tinggal diam di dalam hati kami Tuhan. Biarlah hidup kami selalu melihat Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengurus kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ya anak-anak. Naikkan satu pujian dekat padamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mau terus mengejar hadirmu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dekat padamu itu setiap langkah kau pun menunggu. Terima kasih Tuhan. Dan ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Ini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahmu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari kita rasakan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dekat padamu itu hidupku. Setiap kataku kau pun menunggu. Terima kasih Yesus. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Ini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti
kasih ya Yesus. membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Mari kita katakan dengan lembut dari hati kita. Ya Yesus. Memandang, Indah ya Rabbi, Apa ya Rabbi, ya Rabbi, ya mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu. Ucapkan dengan rasa dalam hidupku, membawa Apa ya Rabbi, ya selaku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi dengan lembut katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti Indah ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, kebaikan-Mu, kami membawa tempat ini ya hadir-Mu dalam membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Mengejar Ya Rabbi, ya hadir-Mu Rabbi, ya Rabbi, ya dalam hidupku. dalam hidup kami ya Tuhan. Mengejar hadir-Mu, Engkau hadir dalam hidup kami ya hadir-Mu dalam hidupku. Kami Sikat mengejar, apa ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Kami hanya mengandalkan Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. kami Terima kasih. Kami membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur padamu ya Allah. Segala sesuatunya Engkau yang mengatur dalam hidup kami ya Bapa. Kita ya Bapa ya sikat apa. Oh Yesus, kami berserah padamu. Hosana bagimu tempat maha tinggi. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang
jamah kami ya Tuhan. Kami rasakan Engkau jamah keluarga kami ya Bapa. Engkau jamah anak-anak kami, keturunan kami ya Tuhan. Sesuatu jadi dalam hidup kami adalah kesukaan anugerah-Mu ya Bapa. Kami ucap syukur Bapa, cuma adalah baik bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih kami ya Bapa. Pada saat ini ya Bapa, kami membawa untuk meja kami tempat ini ya Bapa. Keberkatan negeri ya kami dengan berkelimpahan ya Bapa, dengan damai surgawi. Biarlah kami di jemaat ini berkat salam daripada-Mu ya Bapa. Kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini ya Bapa. Rampai kami satu persatu ya Bapa. Supaya kami untuk menjadi yang doa maupun kemuliaan di tempat manapun kami berada ya Bapa. Kami berdoa untuk ibu-ibu ya Bapa. Kami buat tempat ini. Kau kiranya berkati kami ya Bapa. Sebagai Ibu Mary, sebagai Ibu Gembala ya Bapa, kiranya Kau pakai dan dengan tempat kepada-Mu ya Bapa. Ya Bapa, biarlah kami boleh bersama satu hati bangun untuk bijak tempat ini ya Bapa. Bijak tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja di tempat ini ya Bapa. Biarlah kami boleh satu hati ya Bapa. Tidak tergesekan maupun perkelahian ya Bapa. Tapi kami bersama-sama membangun hujan dan yang untuk Bapa. Biar ada politik dalam nama Bapa. Dan Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu yang dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, Engkau akan membuka kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami Ya Bapa. percaya Ya. Bapa menjawab Tuhan yang setia. Tuhan
berlimpah ya Bapak, berkat yang baru ya Bapak setiap hari ya Bapak. Kasih Bapak, pada pagi hari ini Bapak, kami mau menaikkan seluruh doa-doa kami ya Tuhan yang akan kami panjatkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah Bapak Engkau bekerja Tuhan dalam seluruh pergumulan kami Bapak. Bapak, kami mau berdoa Bapak untuk gereja-Mu ini Tuhan, untuk gereja William Jemaat Immanuel ini Bapak. Berkatilah ya Tuhan agar banyak jemaat yang dipulihkan Bapak melalui gereja-Mu ini Bapak. Bapak, berkatilah juga Bapak para pengerja ya Tuhan yang ada di gereja-Mu ini ya Tuhan. Agar mereka Bapak melayani Engkau Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh Bapak, dan hanya untuk Engkau saja ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa juga Bapak untuk anak-anak Bapak yang saat ini Bapak sedang ujian ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan agar dapat mengisi Bapak seluruh soal-soal yang akan dikerjakan ya Tuhan, agar mereka mendapatkan hasil yang terbaik ya Bapak. Dan berkatilah Bapak anak-anak yang akan melanjutkan studinya ya Bapak. Berikanlah mereka keteguhan ya Tuhan, agar mereka yakin Tuhan dengan pilihannya ya Bapak, agar mereka Bapak bisa menjalankan dengan baik ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa Bapak untuk tanggal 23 Mei ini Tuhan. Berkatilah Bapak dalam cuaca ya Tuhan, perjalanan ya Tuhan, kesehatan Bapak. Kau berikan yang terbaik ya Bapak. Pada tanggal 23 Mei ini Tuhan kami akan berangkat ya Tuhan ke Citra Raya ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan agar sampai ke sana dengan selamat ya Tuhan, dan kami datang kembali lagi ke sini ya Tuhan dalam keadaan sehat juga ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan acara-Mu ini Tuhan ke dalam tangan Bapak. Ikut campur turun tangan ya Tuhan dalam kelangsungan Bapak acara ini ya Tuhan. Kami mau berdoa Bapak untuk para pengerja ya Tuhan yang akan melayani besok ya Tuhan. Berkatilah Bapak para pengerja-Mu ini ya Tuhan dalam melayani Engkau Bapak. Berkatilah worship leader ya Tuhan, sehingga pemain musik ya Tuhan, serta membawa firman ya Tuhan. Berkatilah ya Bapak. Kami serahkan ya Tuhan minggu dan minggu ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapak. Dalam nama Bapak kami berucap syukur haleluya. Yesus, kami percaya Engkau akan menjawab dengan yang terbaik dan yang terindah dari setiap doa yang berpanjang. Jadi silakan masuk hari ini doa. Segala puji syukur, terima kasih Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kami bawakan doa hamba-Mu Tuhan Bapa. Gembala kami Tuhan di tempat ini berdoa Tuhan dan keluarganya, Kau berkati dia Tuhan. Berkati kekuatan, hikmat marifat sorga yang menguasai kehidupannya Bapa. Otoritas sorga juga Tuhan menguasai kehidupannya. Dalam setiap kehidupan Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan, Kau berkati Tuhan, berikan kesehatan, berikan juga Tuhan anugerah senantiasa Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan dan keluarganya Tuhan, baik anak-anaknya Tuhan, cucu mantunya Tuhan, berkati juga Tuhan, secara kehidupan mereka Tuhan boleh menjadi alat, menjadi terang, menjadi kesaksian bagi Engkau Bapa, kepada kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, di malam pagi itu kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pengerja yang ada Tuhan, Kau memberkati dan permasalahan mereka masing-masing Tuhan. Kau tahu Tuhan, melawati mereka Tuhan, beri kekuatan bagi mereka Tuhan, agar mereka boleh kuat Tuhan menghadapi segala persoalan yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Biarlah kuasa firman Tuhan boleh direma, setiap didengar, disampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi mereka. Tuhan, Kau tolong Tuhan, berkati dalam segala kesulitan mereka, dalam segala program kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya penyertaan-Mu Tuhan menyertai gereja ini Tuhan. Gereja ini Tuhan, Kau yang akan membawa Tuhan untuk depannya Tuhan. Kau ini apa yang Kau inginkan bagi jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu bagi jemaat-Mu, bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa jawaban yang setiap pergumulan kehidupan kami, dan kami percaya Kau akan menjawab yang terbaik dan yang terindah dari setiap doa yang persoalan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami bersatu hati Tuhan untuk semua kebaikan-Mu di dalam, khususnya di dalam rumah-Mu di gereja dan jemaat Immanuel tempat ini Tuhan. Kami percaya
percaya semua apapun yang kami perlukan Tuhan untuk perkembangan rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau Bapa yang Maha Tahu, dan kami percaya Engkau yang menyediakan semuanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu juga tercurah untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, baik yang sudah menabung maupun yang belum menabung. Kami percaya Engkau yang memberkatinya Tuhan. Segala berkat-Nya yang ditaburkannya, baik lewat persembahan maupun perpuluhan, pembangunan dan ucapan syukur serta yang lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang Maha Tahu Tuhan. Engkau yang akan memberkatinya dengan berkat-Mu yang berkelimpahan di dalam kehidupannya maupun di dalam pekerjaannya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau berkati para suami di tempat ini Tuhan, para pria Tuhan yang sudah bekerja. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Bapa yang Maha Tahu Tuhan. Biarlah para suami di tempat ini Tuhan jadi kepala rumah tangga yang bijaksana dan penuh kasih yang seperti Engkau Tuhan, dapat memimpin dan menjaga keluarganya Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya apapun pergumulannya Tuhan, kami percaya Kau berkati Tuhan dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tempat para suami kami bekerja Tuhan, Engkau juga yang memberkatinya Tuhan, baik dalam perusahaan maupun dalam usaha dagang Tuhan, semuanya Kau berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau juga berkati para kaum istri Tuhan, biar menjadi tiang doa yang luar biasa dalam rumah tangganya Tuhan. Biarlah terus mengandalkan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, baik yang sudah menikah, sudah bekerja Tuhan, baik yang masih dalam sekolah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang menyediakan semua. Dan kami percaya apapun yang mereka cita-citakan Tuhan, semuanya Engkau nyatakan dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Khususnya kami bersatu hati untuk anak kami Tuhan, Yoel dan Filia yang sedang ujian Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati Tuhan anak kami Tuhan. Beri mereka kepintaran dalam sekolahnya Tuhan. Biarlah mereka menjadi terang-Mu Tuhan dan kebanggaan-Mu serta orang tuanya Tuhan. Dan mereka dapat mendapatkan nilai yang terbaik Tuhan di dalam ujiannya Tuhan. Dan mereka dapat menyatakan mendapatkan cita-cita yang terbaik Tuhan sesuai dengan kerinduan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk Naomi Tuhan yang sedang skripsi Tuhan. Kami percaya Kau berkati Naomi Tuhan di dalam skripsinya Tuhan. Biarlah skripsinya mendapat nilai yang terbaik Tuhan, dan Naomi lulus dengan nilai yang terbaik Tuhan. Dan kami percaya apapun yang cita-citakan ya Tuhan, semuanya Kau berkati Tuhan dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan kami Tuhan, baik dalam ibadah fellowship Zoom Tuhan maupun dalam ibadah onsite Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati semuanya Tuhan. Berikan keluarga kami Tuhan, keluarga gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan, khususnya kami percaya Engkau berkati dengan kesehatan yang terbaik Tuhan. Apapun yang mereka pergumulkan Tuhan, khususnya kesehatan Ibu Limpong Tuhan dan Ibu Margun Tuhan, serta Pak Yongki Tuhan dan keluarga besar Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Engkau Bapa yang Maha Tahu Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah atas mereka Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan, selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan, dan mereka dapat memiliki tubuh jasmani dan rohani yang sehat Tuhan, dan mereka dapat menyatakan kebesaran-Mu Tuhan lewat kasih-Mu yang terus nyata dalam hidup mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati ibadah raya pada hari Minggu esok Tuhan. Kami percaya Kau berikan cuaca yang terbaik Tuhan, sehingga anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan dapat datang Tuhan pada esok hari ke dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel di tempat ini dalam keadaan sehat Tuhan, tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Berkati
para pelayan-Mu yang melayani-Mu pada esok hari Tuhan, dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan, dan kesehatannya Tuhan, biarlah terang-Mu Tuhan terus terpancar Tuhan di dalam kehidupannya, apapun yang mereka pelayanan yang mereka berikan dalam pelayanan Tuhan, biarlah banyak jiwa terus dimenangkan Tuhan di dalam rumah-Mu, di Betani Jemaat Immanuel maupun di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau selalu Tuhan menyatakan kebesaran-Mu Tuhan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel. Engkaulah kekuatan Tuhan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang berkata-kata Tuhan. Firman-Mu lewat hamba-Mu Bapa Gembala kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan pakai terus Bapa Gembala kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan semua yang terbaik dan terindah di dalam kehidupan kami, Engkaulah yang menjawab dengan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita terus berkumpul memuji membesarkan nama Tuhan dalam segala apapun juga, karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak orang-orang yang percaya. Semuanya apa yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah anugerah dari Tuhan, karena begitu besar kasih setianya kepada kita, sehingga ya kita dilayakkan menjadi anaknya. Amin saudara. Sesuai dengan tema di bulan Maret, yaitu janjinya membawa kekuatan saudara, bahwa di dalam kehidupan kekristenan itu ada 3 unsur saudara, yaitu unsur pengalaman, yaitu masa lalu. Lalu yang kedua unsur untuk saat ini yang kita jalankan. Yang ketiga yaitu unsur pengharapan, yaitu janjinya. Nah, bagaimana kita menggenapi janji Tuhan untuk masa yang akan datang, yaitu ya kita meminta kepada Tuhan yaitu kekuatan. Karena kita tidak mampu, tidak kuat saudara apabila kita berjalan sendiri. Firman Tuhan mengatakan ya, terkutuklah engkau apabila engkau mengandalkan kekuatan manusia, tetapi diberkatilah engkau apabila engkau mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita tidak mampu berjalan sendiri, kita tidak mampu memakai pikiran manusia untuk menghadapi segala sesuatunya di saat ini. Dan untuk meraih masa depan saudara, kita memerlukan kekuatan dari Tuhan saudara. Seperti Daud saudara, Daud walaupun dia sudah berkuasa menjadi raja, tetapi hatinya dia rendah hati saudara. Dia terus meminta penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Walaupun Daud sudah memiliki segala-galanya, baik kekuasaan, baik harta, baik apapun juga saudara, Daud sudah memiliki. Tetapi inilah yang kita harus pelajari, di saat apapun juga kita selalu rendah hati dan meminta penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari saudara, dan meminta kepada Tuhan supaya kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang saudara ya. Nah, seperti di Mazmur 145 saudara, ini tentang puji-pujian ya, puji-pujian Daud karena kemurahan Allah saudara. Ya, di sini saya melihat saudara ada beberapa hal yang saya tangkap saudara
ya dalam ayat ke 145 ya, ayatnya ke 1 sampai ayatnya yang ke-21 saudara ya. Ini saya tidak akan baca, nanti mungkin saudara bisa baca di rumah, saudara bisa pahami ayat ini sungguh luar biasa saudara. Tetapi saya akan membacakan di ayat yang pertama saudara. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya saudara. Ini adalah hati Daud, seorang raja yang luar biasa, yang sudah memiliki segala-galanya, tetapi dia mengagungkan nama Tuhan, sehingga dia bisa mencapai posisi yang luar biasa saudara ya. Nah, dia selalu mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam perjalanannya saudara. Memang Tuhan dan Daud ini mengadakan perjanjian yang minggu yang lalu ya saya sudah memberikan pengertian saudara tentang perjanjian Daud dengan Allah. Nah, ini yang Daud pegang saudara, bahwa janjinya itu saudara tidak akan meleset saudara. Tuhan pasti menggenapi janjinya saudara. Begitu juga kita, janji Tuhan kepada kita akan diberkati saudara. Akan diberkati di masa yang akan datang, walaupun situasi apapun juga yang kita hadapi saat ini saudara. Nah, oleh sebab itu saudara, untuk mencapai janji itu saudara, kita memerlukan kekuatan kepada Tuhan saudara ya. Nah, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterus dan selama-lamanya. Jadi Daud pada waktu itu saudara, dia terus memuji nama Tuhan, mengundang hadirat Tuhan. Ya, mengundang hadirat Tuhan. Jadi yang pertama ini saya membaca di ayat yang ke-145. Yang pertama, poin yang pertama yaitu mengundang hadirat Tuhan, membesarkan nama Tuhan dalam situasi apapun juga, baik suka maupun duka saudara. Ya, itu selalu saudara. Makanya Yesus mengajarkan kepada kita bahwa setiap Yesus berdoa itu di pagi-pagi hari, ya, pagi-pagi buta saudara. Artinya matahari belum terbit, dia sudah memanjatkan doa kepada Bapa yang ada di dalam surga saudara. Supaya kenapa? Supaya diberikan kekuatan. Ya, doa Tuhan Yesus itu bukannya doa berkat saudara. Ya, dia hanya memintakan kekuatan saudara. Ya, meminta kekuatan, karena di sini kekuatan ini saudara, ini sangat perlu bagi kita saudara untuk mencapai berkat itu saudara. Makanya di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, jadi bukannya kita berdoa itu bukan meminta berkat saudara, tetapi meminta kekuatan, meminta penyertaan Tuhan, sehingga kita diberikan kekuatan, sehingga setelah diberikan kekuatan kita memiliki hati yang tenang dan menjalankan kehidupan ini, lama-lama saudara itu Tuhan akan memberkati kita ya. Nah, begitu juga saudara dengan gereja ini saudara. Gereja kita juga ya terus saudara, kita bukannya kita meminta, ya memang kita meminta jiwa-jiwa saudara, tetapi bukan itu fokus kita saudara. Fokus kita saudara yaitu menghadirkan Tuhan di tempat ini dan meminta kekuatan kepada Tuhan untuk kehidupan kita, dan pada akhirnya kitalah yang akan menjadi mempromosikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga orang jiwa-jiwa itu akan berdatangan saudara ya. Nah, oleh sebab itu jiwa-jiwa itu adalah milik Tuhan. Bagian kita adalah cari kerajaan Allah dan kebenarannya saudara ya. Semuanya akan diberkati. Saudara mau minta apa? Saudara
kerinduannya apa saudara, itu pasti akan ditambahkan saudara. Yang penting saudara dan saya menjalankan perintah Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yaitu apa saudara? Ya kita belajar untuk mengasihi kepada sesama saudara ya. Ini yang penting saudara ya, karena perintah Tuhan. Lalu yang kedua saudara, di ayat yang ke-8 saudara, ini Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya ya. Jadi yang kedua, bahwa Tuhan itu saudara itu sangat-sangat menyayangi kita. Dia tidak melihat bagaimana masa lalu kita. Bagaimana masa lalu kita yang mungkin kita kelam saudara. Mungkin saat masa lalu kita melupakan Tuhan. Nah Tuhan tidak melihat itu saudara. Nah makanya Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar ya, sabar saudara. Tuhan itu sabar kepada kita saudara. Kalau seandainya kita melihat bagaimana kelakuan kita, bagaimana karakter kita, kalau seandainya kita baca di dalam perjanjian lama saudara ya, dimana belum ada masuk di dalam perjanjian lama memakai hukum Taurat, itu kita binasa saudara. Puji syukur saudara, kita memiliki Tuhan Yesus saudara. Di saat ini kita hidup di zaman kasih karunia. Jadi ada hal-hal yang memang Tuhan ya ada toleransi kepada untuk kita saudara ya. Karena Yesus adalah jalan keselamatan dan menggenapi hukum Taurat. Jadi hal-hal yang memang kita tidak sanggup saudara untuk menjalankan hukum-hukum perintah Allah ya, 10 hukum perintah Allah itu Tuhan genapi saudara ya. Contohnya saudara, janganlah engkau berbohong saudara. Apakah selama ini kita hidup lurus-lurus aja atau jujur saudara? Itu tidak ada saudara. Semua manusia, semua apapun juga yang hidup di sini saudara pasti melakukan yang namanya kebohongan selama kehidupan ya. Anak saya pun ya sampai saat ini ya mungkin ada sesuatu hal yang melakukan kebohongan. Misalnya bukannya kebohongan ya, mungkin kebohongan. Ada juga orang kebohongan itu demi kebaikan, ya itu namanya juga bohong saudara. Itu juga salah saudara ya. Nah, karena firman Tuhan mengatakan kalau seandainya ya katakan ya, tidak mengatakan tidak saudara. Nah oleh sebab itu Tuhan adalah panjang sabar ya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Ya, semua orang. Ya, di sini dikatakan Tuhan itu baik kepada semua orang. Jadi bukannya berarti saudara Tuhan Yesus itu milik kita, saudara. Jadi ini mengatakan semua orang. Ya, semua orang itu Yesus datang ke dunia ini, saudara. Dia tidak membawa sesuatu dominasi apapun juga. Dia datang ke sini dengan visi menyelamatkan semua orang, saudara ya. Jadi yang kedua, Tuhan adalah pengasih dan penyayang, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, Tuhan itu menopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk ya. Jadi ayatnya ke-14 ini saudara ya, bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan itu ada di samping kita. Makanya pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu adalah ringan saudara ya. Jadi kuk itu ya istilahnya kuk itu ada dua saudara, yang satu kita saudara, yang satu lagi Tuhan saudara. Tuhan tidak berjanji saudara untuk menghindari masalah, tetapi kita harus menghadapi masalah itu bersama Tuhan saudara. Nah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita saudara untuk menghadapi masalah itu. Nah seperti contohnya saudara Daud saudara, bagaimana Daud, saya merenungkan saudara
bagaimana Daud ya yang digambarkan mukanya kemerah-merahan itu berarti Daud itu masih muda, saudara. Ya, kalau seandainya kita melihat bayi saudara baru lahir itu mukanya kemerah-merahan. Ya. Nah, harus menghadapi yang namanya Goliat, saudara. Goliat itu ya kita tahu panglima perang yang sudah terlatih, saudara, memakai baju perang yang lengkap. Sedangkan Daud datang, saudara, itu hanya seorang diri, saudara. Dia hanya memiliki keimanan dia, saudara. Dia tidak rela, saudara, bahwa Allahnya, saudara, diejek-ejek, saudara, sama orang Filistin. Nah, di sini Daud memberontak, saudara, untuk melawan. Walaupun di depan sana yang dia harus hadapi adalah Goliat, ya, yang tinggi besar, saudara. Ya, kalau seandainya saya melihat situasi saat itu, saudara, itu kalau secara manusia itu Daud juga takut, saudara. Takut itu, takut luar biasa, saudara. Apakah ini bisa menang atau tidak, saudara? Tetapi karena sesuatu hal, saudara, yang pertama bangsanya diolok-olok, saudara. Yang kedua, dia tidak rela bahwa Allahnya pun diolok-olok, saudara. Ya, jadi inilah yang Daud, iman Daud itu timbul, saudara, dan dia percaya, saudara, bahwa Tuhan Allah akan menyertainya. Nah, oleh sebab itu, saudara, di sini kita belajar, saudara, apapun yang kita hadapi, masalah apapun juga, saudara, katakanlah, saudara, kita datang, kita masuk ke masalah itu dengan penyertaan Tuhan, saudara. Ya, seperti Daud, ya kan? Daud mengatakan apa, saudara, kepada Goliat, engkau datang atau menghampiri dengan pedang, saudara, tetapi aku datang dengan Allah, saudara. Nah, kalau seandainya kemenangan Daud pun ya sangat-sangat di luar pikiran manusia, saudara, dengan ya istilahnya ketapel, saudara, ya, ketapel dengan batu kerikil itu bisa mematikan Goliat, saudara. Ya, satu. Yang kedua, dia harus memenggal kepalanya Goliat, saudara. Mengangkat pedangnya aja dia berat, saudara. Nah, disinilah yang kita pelajari bahwa Tuhan itu selalu menopang bagi semua orang yang jatuh. Saudara, pada saat ini, saudara, kita semua di dalam kehidupan perjalanan hidup kita itu pasti ada yang namanya jatuh bangun. Di saat kita jatuh, saudara, kita harus datang kepada Tuhan, kita harus menghampiri kepada Tuhan. Jangan engkau melihat segala apapun masalah saudara fokus kepada Tuhan. Seperti Nuh, saudara, seperti Nuh waktu badai, ya, hujan turun, dia tidak melihat ke depan, saudara. Dia hanya fokus untuk memelihara ciptaan Tuhan. Ya, seperti binatang semua dibawa masuk, dikasih makan, saudara. Sehingga apa yang terjadi di luar sana, gelombang, saudara, itu Nuh tidak tahu. Dia hanya fokus kepada ciptaan. Dia memelihara ciptaan Tuhan, saudara. Nah, kita pun demikian. Kita belajar tentang pengalaman dari Daud. Walaupun situasi badai yang saat ini yang kita mungkin hadapi, kita tidak usah memikirkan hal itu. Kita hanya memikirkan bagaimana caranya supaya supaya kita dekat kepada Tuhan, saudara, ya. Dan kita terus, saudara, mencari kerajaan Allah, saudara, ya. Terus pegang, saudara, Matius 6 ayat 33 ini sangat-sangat luar biasa, membantu menguatkan kita, saudara. Ya, jadi kita, ya, kalau seandainya berdoa, boleh berdoa, saudara, meminta apapun juga, saudara, tetapi ya yang wajar-wajar saja, saudara, ya. Tetapi difokuskan, saudara, bahwa
kita meminta sesuatu itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan ya untuk membesarkan nama Tuhan, saudara ya. Lalu yang terakhir, saudara, di ayatnya ke-21, saudara. Ini, saudara, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya, saudara. Jadi mulut kita, saudara, kita puji nama Tuhan. Kita diberikan anggota tubuh yang lengkap, ya, yang sempurna, ya kan? Kita diberikan salah satunya mulut, saudara. Mulut ini adalah kita gunakan untuk membesarkan, memuji nama Tuhan. Bukannya membesarkan dominasi, bukannya membesarkan diri kita, tetapi membesarkanlah nama Tuhan, saudara. Ya, karena mulut ini sangat-sangat penting sekali, saudara. Dengan mulut ini kita bisa membunuh, bisa membangun, bisa menasehati kepada orang, saudara. Karena memang ini lidah, di dalam mulut itu ada lidah. Lidah tidak bertulang, dan lidah ini adalah bisa merupakan pedang yang sangat tajam sekali, saudara. Dengan lidah kita bisa mengubah, saudara, segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kehidupan anak-anak itu tergantung lidah kita. Ya, pertama itu, saudara. Yang kedua, karakter kita, saudara, bisa mengubah keluarga kita, saudara. Ya, jadi yang pertama ini mulut. Yang mulut, hati-hati kita gunakan mulut. Karena apa yang dikeluarkan oleh mulut itu adalah merupakan firman Tuhan, saudara. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita percaya, kita diberkati oleh Tuhan. Diberkati baik kesehatan, baik jasmani, rohani, saudara. Selalu Tuhan akan memberkati. Gereja kita pun, saudara, kita diberkati, saudara. Ya, sampai saat ini, saudara, ya ini luar biasa sekali. Gereja kita luar biasa, saudara. Ya, kesatuan hatinya itu luar biasa, saudara, sehingga gereja ini, saudara, berjalan bersama dengan jemaat, saudara. Tidak ada sesuatu orang atau ya siapapun juga di tempat ini yang menonjol, saudara. Semua sama, saudara. Cuma memang talenta kita masing-masing berbeda-beda, saudara. Ada talenta yang mungkin musik, ada talenta pembicara, ada talenta yang lainnya, saudara. Nah, inilah yang kita harus bersatu hati, karena inilah saya menginginkan gereja kita menjalankan dengan secara sehat, saudara. Dan ya puji nama Tuhan, ya puji nama Tuhan, ya gereja kita terus diberkati, ya pada tahun ini pun ya kita, ya Tuhan memberkati gereja kita dengan ya ada sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Ya, ini saja firman Tuhan, ya, di Mazmur 145, saudara, bahwa kita di dalam kehidupan kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan adalah pengasih dan penyayang, karena Tuhan adalah sabar, ya, sabar. Lalu Tuhan pun menopang, menyertai kita, dan yang terakhir kita harus menggunakan mulut kita untuk membesarkan dan memuji nama Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Berikan kemampuan kepada kami ya Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan. Tuhan, kami selalu siap ya Tuhan untuk melayani Engkau dimanapun Engkau tempatkan kami ya Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang membawa api kemuliaan Engkau ya Tuhan, dan menjadi saluran berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Baik di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Biarlah gereja kami ini juga Tuhan Engkau sertai ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan terus
memegang, Engkau yang terus menopang gereja kami ya Tuhan, sehingga gereja kami selalu eksis ya Tuhan, untuk terus berjalan ya Bapa. Biarlah para jemaat kami ya Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu ya Tuhan, terus haus ya Tuhan untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami percaya ya Tuhan, Kau jamah, Kau urapi kami semua hamba-hamba-Mu, Pak Suhadi, Ibu Tanti, Ferdin, Ibu Mary, dan hamba ya Tuhan, Kau berikan kekuatan sehingga gereja-Mu ya Tuhan terus ya Tuhan melangkah ya Tuhan dengan penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami hendak mengakhiri di dalam doa fajar ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara, terimalah cinta kasih dari Allah Bapa kita melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang akan memberkati engkau, yang akan memulihkan engkau mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati.